Sekarang itu umur-umur kalian yang rentan. Umur-umur remaja ini adalah umur-umur yang rentan, yang mau coba-coba, yang dibilang yang saya mau coba-coba, mau ikut-ikutan teman biar keren. Nah, itu umur-umur segini yang rentan. Gimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas? Kita ikutilah hal-hal yang positif. Kumpul bersama teman-teman yang positif. Jangan itu mau kumpul sama teman-teman kalau melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya mohon maaf itu kalau ada kumpulan teman-teman yang merokok, kalau bisa kita jangan ikutan. Atau teman-temannya ada yang baku berbincang-bincang itu bilang ayo kita nonton video-video yang aneh, video-video dewasa, itu jangan pernah kita tonton. Apalagi nih laki-laki nih yang paling rentan ya, yang mau nonton-nonton hal seperti itu. Nanti kalau pengen bagaimana? Kalau penasaran, kalau pengen bagaimana? Belum kita menikah, belum ada istrinya, kan nggak boleh. Nah, atau ada teman-teman yang kayak berbincang ayo kita mau berkelahi kah, atau mau mencuri kah, gitu. Jangan diikutin hal-hal yang seperti itu. Kita jauhi aja, kita cari teman-teman yang mau ayo belajar atau buat ini atau olahraga gitu. Sibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, dan ini pergaulan bebas itu menyebabkan berbagai macam hal yang buruk, negatifnya aja. Yang itu dan salah satunya itu adalah dapat tertularnya penyakit atau disebut dengan penyakit menular. Penyakit menular itu sebenarnya ada banyak, tapi yang paling kita waspadai, yang harus kita wanti-wanti itu ada 3. HIV, hepatitis, dan sifilis. Mungkin yang waktu itu udah ikut posyandu remaja itu mungkin udah pernah dengar ya, karena yang bulan lalu itu penyuluhannya tentang penyakit menular. Kalau nggak ikut posyandu remaja mungkin baru pertama kali dengar. Nah, 3 penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, jadi jangan pernah yang namanya coba-coba melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tahan dulu. Kalau sudah tidak tahan, menikah. Ya, jangan sekolah. Kalau memang sudah tidak tahan itu, menikah saja. Nah, kalaupun sudah menikah, diusahakan yang namanya setia. Setia itu penting. Pasangan cukup 1. Jangan bergonta-ganti pasangan, karena penyebab dari penyakit menular itu salah satunya adalah gonta-ganti pasangan. Ya nanti kalau pacaran yang misalnya pegangan tangan saja ya mungkin tidak ya, tapi biasanya dari pegangan tangan, pelukan, ciuman nanti langsung begitu. Kita nggak tahu kan, namanya setan ada di sekeliling kita. Nah, hal yang kayak gitu itu yang pertama dosa. Yang pertama dosa ya kan, sudah tahu pasti kalau kita udah beragama pasti tahu itu dosa. Nah yang kedua itu penyakit. Jadi tidak ada bagusnya itu, tidak ada baiknya. Tapi beda kalau kita sudah menikah nggak apa-apa, tapi cukup sama pasangan kita satu saja. Nah, yang pertama itu kita bahas hepatitis dulu. Hepatitis itu adalah biasanya itu disebut dengan penyakit hati. Bukan sakit hati karena putus cinta itu enggak ya, beda ya. Penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, itu biasanya orang-orang pada bilang itu namanya sakit kuning. Yang bisa badannya kuning, matanya kuning, itu dia penyakitnya. Hati kita kalau sudah rusak, otomatis dia bakalan kerjanya terganggu. Hati itu fungsinya untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau hatinya sudah rusak, racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak dapat dinetralkan lagi, sehingga menyebabkan penyakit. Rusak hatinya. Nah, hepatitis ini disebabkan yang pertama itu bisa gara-gara jarum suntik yang bersamaan. Nah, itu nanti ada kaitannya sama yang namanya kita bahas nanti juga narkoba. Biasanya penggunaan narkoba menggunakan jarum suntik yang sama-sama itu bisa. Kemudian terlalu sering. Ini hanya 1 batang dengan air yang segini. Mungkin kapasitas paru kita itu 2 kali ini lah ya paru kita besarnya. Nah bayangkan 2 kali paru ini kalau misalkan terus-terusan diberikan asap rokok misalkan kayak supaya berhenti merokok. Apalagi kalian tahu nggak kalau misalkan ada tuh kata-kata dari Gubernur Sulawesi Selatan,
Jadi kalau misalkan kalian punya adik yang kecil, terus misalkan ada tamu atau orang tuanya merokok di rumah, nah mulai dari sekarang udah bisa dikasih tahu kalau misalkan mau merokok jangan di dalam rumah, di luar rumah saja, karena ini bahaya untuk misalkan Ditularkan juga melalui hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV, bergonta-ganti pasangan. Kemudian mohon maaf, hubungan seksual sesama jenis biasanya paling banyak pasien HIV itu adalah laki-laki. Karena apa? Homoseksual. Melakukan hubungan yang tidak seharusnya. Karena gimana sekarang itu hubungan seksual sesama jenis laki-laki dan laki-laki. Nah, mungkin di sini adik-adik nggak ada yang kayak itu, masih suka perempuan semuanya. Tapi kita nggak tahu pergaulan kita. Nanti apalagi kalau udah tamat SMP, mau sekolah SMA di kota, itu mulai lagi pergaulan yang kita nggak tahu. Nanti kita ikuti teman-teman awalnya coba-coba, akhirnya rupanya ketagihan. Gimana? Susah kan? Makanya pergaulan itu semuanya itu akibat dari pergaulan. Mungkin kita dalam hati kita, oh nggak mungkin nih saya begini. Nggak tahu kita ke depannya siapa teman yang kita pilih. Dia bilang, oh nggak apa-apa, sekali saja coba begini kata temannya. Oh ya udah, karena nanti dibilang, nggak keren kamu kalau nggak gini. Oh akhirnya kita tertantang melakukan itu, padahal itu nggak ada bagusnya untuk diri kita sendiri. Kemudian penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini adalah penyakit yang penyakit itu seperti nanti dia luka, di bagian kelaminnya, misalnya luka seperti melumpuh, membusuk gitu. Itu juga lagi-lagi disebabkan karena hubungan seksual. Ya, jadi sekali lagi kita katakan jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dan kalau sudah menikah, jangan bergonta-ganti pasangan. Boleh pacaran, tapi yang sehat. Ajak pacarnya, misalnya sekedar nonton bareng aja, gitu udah, atau belajar kah, atau main-main yang sehat-sehat aja. Hati-hati pokoknya ya. Terus ingat, kita kan beriman semuanya di sini. Ingat aja Tuhan. Kemudian juga penggunaan HP ya, bahaya itu penggunaan HP sekarang untuk adik-adik. Pasti semua sudah punya HP, sudah punya Facebook, dan sudah tahu main YouTube, Instagram dan lainnya itu. Nah itu sangat bahaya untuk umur kalian yang sekarang ini yang masih rentan.